Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Satasnim dari kelompok 4, 12 IPA 1. Saya ingin membacakan sinopsis dari novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Kabul. Insinyur muda penuh idealisme terbentur kenyataan proyek jembatan yang sedang dalam pengerjaannya digerogoti dari segala penjuru oleh para tikus-tikus kantor. Proyek pembangunan jembatan di desa terpencil benar-benar menjadi ajang pamer bagi partai penguasa tanpa mengindahkan ilmu konstruksi bangunan. Betapa tidak, jembatan harus selesai jadi ketika HUT partai penguasa. Pembangunan jembatan bukan proyek biasa, sebab mengandung unsur politis. Jembatan itu merupakan pesanan pemerintah sekaligus golongan penguasa yang didanai luar negeri. Pembangunan itu semata-mata karena desa tersebut akan dijadikan tempat perayaan ulang tahun golongan penguasa GLM atau golongan Lestari Menang. Jembatan dibangun hanya dengan bahan-bahan kualitas rendah dan juga tuntutan waktu. Itu artinya konstruksi jembatan harus dibuat walaupun dalam musim penghujan. Padahal pembangunan yang demikian sangat berisiko terhadap kekuatan jembatan. Dalam pelaksanaan proyek, Kabul begitu getir melihat penyelewengan yang terjadi, seperti penggelapan bahan bangunan, pembangunan di bawah standar operasional, dan juga adanya pemangkasan uang proyek yang dilakukan orang-orang pemerintahan. Dia terpaksa bergelut dengan realitas masyarakat yang korup dan curang. Sementara itu, idealismenya masih bersemayam di dalam hatinya. Suatu hari, Kabul mempunyai permintaan terhadap bosnya yang bernama Dalkijo. Kabul meminta agar pemasangan lantai jembatan harus menggunakan besi baru, pasir yang bermutu, dan juga meminta penyelesaian proyek ini tidak dipaksa secara bersamaan dengan pelaksanaan HUT GLM. Dan tuntutan itu adalah harga pasti. Kalau permintaan tersebut tidak dituruti, Kabul akan mengundurkan diri dari proyek itu. Namun, Dalkijo menolak semua permintaan Kabul. Akhirnya Kabul menyerah dan memilih mengundurkan diri. Meskipun sang bos merayu dan akhirnya mengancam, namun Kabul tetap pada pendirinya. Kabul tidak ingin membohongi rakyat, karena ia orang yang jujur dan memegang teguh idealismenya. Ia tidak mau terjun ke dalam proyek yang haram penuh dengan korupsi. Kabul lebih memilih tidak menyelesaikan sisa proyek yang sedang digerogotinya para koruptor itu. Pilihan Kabul untuk mengundurkan diri dari proyek itu harus disertai dengan perpisahan dengan orang yang dia sayangi, yaitu Wati, yang juga bekerja di proyek itu sebagai sekretaris. Setelah Kabul keluar dari proyek itu, hidupnya menjadi kurang jelas dan mengambang. Namun ia menemukan keteduhan yang akan menenangkan hatinya, yaitu biyungnya. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari yang pertama ialah Kabul. Kabul merupakan tokoh utama yang juga merupakan mantan aktivis kampus yang sangat idealis menentang kecurangan pemerintah. Kabul bersifat idealis, berpikiran lurus, namun tetap rendah hati terhadap semua orang. Yang kedua ialah Wati. Wati merupakan sekretaris proyek yang dipimpin oleh Kabul ini hadir memberi warna tersendiri. Sosok gadis desa yang cantik, anggun, namun hatinya meleleh jika bertemu Kabul. Bisa dibilang, sosok Wati merupakan tokoh pencair suasana tatkala konflik-konflik yang menyerang Kabul. Ketiga, Pak Tarya. Kehadiran tokoh Pak Tarya pada orang-orang proyek semacam malaikat bagi tokoh utama. Sosoknya yang sederhana, nyeleneh, namun di sisi lain sangat cerdas dan peka terhadap situasi politik saat itu. Yang keempat, Basar. Basar merupakan sahabat Kabul, sesama aktivis kala masih menjadi mahasiswa ini muncul sebagai kepala desa sekitar Sungai Cibawar. Yang kelima, Dalkijo. Dalkijo ialah orang yang picik. Itulah kata yang pantas untuknya. Karena Dalkijo mewakili sosok insinyur pragmatis yang sudah terdoktrin oleh gelimang kemewahan ala birokrat.
Keenam, Mak Sumeh. Tokoh Mak Sumeh hadir sebagai tokoh yang nyinyir atau biasa disebut kepo dan membuat para pembaca menjadi gregetan akan tingkahnya. Ketujuh, Tante Ana. Tante Ana ialah tokoh yang berkarakter kuat dan khas. Tokoh Tante Ana maupun Mak Sumeh hadir membawa corak yang membuat konflik-konflik pada orang-orang proyek mencair. 8. Mars Tatang. Mars Tatang merupakan perakit Sungai Cibawor. Yang pertama ialah nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang menceritakan kehidupan manusia di dalam lingkungan kerja di proyeknya. Yang kedua, nilai etnik. Pada nilai etnik ini mengajak kita agar tidak meniru perbuatan jelek dan malah menyempurnakan didik agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ialah nilai kulturan. Nilai kultural yaitu nilai yang menggambarkan kebudayaan dan peradaban dari suatu daerah dengan harapan agar pembacanya mengetahui dan mengenal budaya di luar daerahnya. Selanjutnya nilai pergaulan. Penggambaran mengenai moral pergaulan ditunjukkan terhadap tokoh Kang Mars Tatang bahwa dia mempunyai sifat yang mudah sekali terpengaruh omong-omongan yang tidak jelas mengenai anaknya yang tidak pulang 5 hari dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Selanjutnya nilai moral keadilan. Dalam novel Orang-Orang Proyek yang mengungkapkan aspek moral keadilan yang dialami oleh Kang Sanu, dalam penelitian ini diungkapkan, ia termasuk orang-orang yang berKTP dengan kode OT dan ET tidak boleh ikut pilkades oleh kader GLM, karena mereka adalah orang yang terlibat dan eks-terlibat PKI. Mereka harus mendapatkan ketidakadilan dalam menghadapi realitas sosial kehidupan ketika harus menghadapi dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amanat yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari ialah mengajurkan kita jangan sampai terpesona oleh kemewahan dunia yang fana. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak diiringi oleh akhlak yang mulia. Kita harus biasa mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Interpretasi dalam kehidupan sekarang di novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari ialah pada zaman sekarang masih banyaknya korupsi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat partai politik dalam pembangunan negara, sehingga para rakyatnya yang terkena imbasnya akan menjadi menderita tanpa bisa mengeluarkan suara sedikit pun.